Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di podcast segmen Hikayah Pesantren. Kali ini kita ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita bersilaturahim ke Kabupaten Lombok Utara di Pesantren Nurul Bayan. Pesantren yang didirikan oleh Kiai Al-Hajj Abdul Karim Abdul Ghafur, alumni Gontor tahun 1985. Assalamualaikum. Salam. Oke. Masya Allah. Kayak hal. Taibin. Alhamdulillah. Syukroni pakai jembatan silaturahimnya. Alhamdulillah ketemu lagi. Ini yang keempat. Yang keempat ya. Masya Allah. Sudah berkali-kali. Saya ngelihat ini mulai dari dulu belum ada aula. Kita seminar di depan. Kamar yang di bawah pohon. Betul. Sampai Sangat sekarang Masya sekali. Allah. Ya. Ini pesantren Nurul Bayan. Kiai. Ini berdiri tahun berapa ini di sini? Ini 1991. 91. 91. Tapi di lokasi ini 92 setelah 1 tahun. Oh, jadi sebelumnya Sebelumnya di desa sebelah. desa sebelah. Oh, Dari sini hanya sekilo. sekilo ya. Di situ kita mulai merintis, mulai meretas, mulai hidup bermasyarakat, sehingga masa rintisan pondok ini pertama kali memang 10 tahun awal itu adalah marhalah taksis. Oh, Ya, ini marhalah taksis. Jadi marhalah taksis itu kita mulai bermasyarakat karena kita ini kan muhajir. Ah, Kita datang ke tempat yang orang kan tidak kenal iya. siapa, jadi kita bermasyarakat, bersosialisasi, kemudian kita mulailah kenal-kenal lingkungan. Nah, jadi itu marhalah taksisnya sampai 10 tahun saya itu. 10 tahun. Itu Ya, dari artinya- tahun berapa? Ya 91 sampai tahun 2001 lah. Jadi tapi semua sudah mulai kemudian. Pada sudah kita mulai aktivitas dinamika dengan segala pertumbuhan dan perkembangannya itu saya anggap itu marhalah taksis. itu penting banget itu ya. Ya Memulai sangat bermasyarakat itu ya. ya, karena kita baru kenal tetangga, melihat kiri kanan ya. Begitu. Barulah tapi dinamika sudah kita mulai. Sudah mulai dengan 1, 2, 3 anak terus bergerak begitu ya. Ya sampai dengan taufik Allah inilah yang saat ini kita lihat. Kita mulai dari lahan sewaan itu. Itu di mana Zed? Yang di sana? Iya saya Oh, 1 di sebelah kilo, sana. 1 kilo, 1 kilo di sini lewat lahan sewaan. Kami nyewa itu 400 meter persegi kebun, bukan rumah, Kebun. kebun 400 meter persegi kebun saja. Belum ada apa-apa. Baru saya kemudian buat bangunan-bangunan sederhana. Iya. Kemudian saya tinggal di situ, mulai beraktivitas di situ. Nah, kalau itu kebun dari 400 meter persegi sewaan, Iya. sekarang ini sudah, ya alhamdulillah. Ini ada 9 hektar nih lokasinya. Yang di sini Yang ini aja 9 hektar. 9 hektar. Ya alhamdulillah. Ya dengan segala dinamikanya. Betul. Tapi yang jelas sekarang ini sudah 9 hektar. Ini pondok sudah sekarang masuk 34 tahun. 34 4 tahun. tahun dari awal proses Berdiri. awal berdirinya. Nah begitu. Bangunan pertama di sini yang apa sih? Bangunan pertama ini. Ini gedung Al-Muhsinin. Gedung Nah, ini Al-Muhsinin. gedung Muhsinin adalah bangunan pertama yang kita bangun. Tetapi kondisinya ini sudah rehab yang ketiga kali. Oh, Jadi pertama sangat sederhana. bangunan tentunya apa ya. dulu Zed? Ya Al-Muhsinin. kita bangun ya hanya bangunan sangat sederhana itu hanya 6 kali 16. Kemudian kita hanya disekat-sekat pakai bedek, pakai atap daun kelapa. Nah itu awal-awal gitulah. Dan Itu buat asrama atau buat apa? asrama, kelas, tempat di situ? tinggal semua. Tidak ada yang lain.
Oh, Oh, semua di situ. Ya, semua di situ. Dan ya 6 tahun pertama listrik juga tidak ada. 6 tahun listrik belum ada. Belum ada. Pakai apa? Ya pakai lampu-lampu Lampu-lampu itu. template yang kecil. Template kecil. Ya kayak kita dulu di Kayak di kantor. kantor itu. Jadi ketika malam harus mati lampu. Jadi Sahrul Layalnya harus pakai ya itu Lampu teplok. lilin, pakai Iya. teplok, Iya. begitu ya. Begitu sudah. Oh. Itu sejak tahun 92 sampai 98 itu memang belum ada. Belum ada listrik. Belum ada listrik. Sarana pun masih terbatas sekali. Ya masih tadi masa rintisan. Jadi gurunya ndak ada. Ya gurunya saya sendiri. Waktu sendiri. Sendiri. Jadi Masya Allah. dengan azwajah lah. Iya. Jadi belum ada. Jadi pelan-pelan ngajar berapa anak sih? Paling hanya 10, 15 anak begitu ya. Iya. 2 kelas, 3 kelas begitu. Ya pokoknya berjalan sangat lah. Begitu. Ya jauh karena ini kan jauh dari perkampungan. Oh ini Kan belum ada akses waktu itu jalan. apa? Zat? Oh, jalan juga belum ada ini? Belum ada akses jalan masuk ini dulu. Masya Allah. Jadi dulu Kayak ini hutan atau apa? bukan. Ini Pak, Kebun. justru ini lahan kering. Oh, lahan Kebun, kering. lahan kering, tapi tidak ada tanaman sama sekali. Oh dulu itu nggak ada tanaman? Justru tidak ada tanaman. Kok sekarang jadi Ya jadi subur begini. Jadi tidak ada tanaman. Kemudian saya mulai gali sumur. Oh. Pertama sumur itu kemudian ya pakai untuk beraktivitas. Iya. Setiap hari dengan anak-anak. Ya santri masih sedikit lah. Iya. Masih hitungan 10, 15, 20 itu satu sumur cukup dia gantian. Ah begitu. Jadi pokoknya sangat sederhana sekali. 10 tahun pertama itu apa-apa ndak ada. Gitu. Ada pikiran kenapa Mbak Man ndak minta ke kantor guru gitu. Iya. Belum kepikiran karena belum ada apa-apa. Jadi belum ada apa-apa. Ini kita mau mendesain pengajaran yang bagus. Santrinya masih belum jelas. Ya santrinya ada begitu, tapi ya sudahlah masih sangat awal sekali. Ya gitu. Jadi kita biarkan dia berjalan sekitar 10 tahun. Proses perjalanan awal. 10 tahun. Ya 10 tahun itu Mulai yang kita bilang itu masa rintisan. itu. Berapa banyak pertamanya lu? Zat? Kita mulai ya pertama dari 1 anak. 1 anak ya. Ya, dan anunya sekarang ini taufik Allah yang 1 itu yang sekarang dia pulang ke Lombok Timur membangun pesantren Nurul Azhar di Lombok Timur itu adalah santri pertama itu. Masya Allah. Iya dia sini waktu itu masih kecil, dia masih kelas 2 SD dia. Dia ngaji biasa. Terus dia baru 5 tahun kemudian baru masuk program setingkat KMI lah. KMI baru 6 tahun, 8 tahun di sini pergi ke Al Azhar, kemudian dia balik ke Lombok Timur karena rumahnya Lombok Timur. Sekarang sudah mendirikan pondok namanya Nurul Azhar. Oh, dia dari Al Azhar juga. Ya di Al Azhar Kairo. Setelah dari situ. Santri pertama. Itu santri pertama itu. Luar biasa. Nah, kita mau ngobrol, Zat. Bagaimana di sini ini suasana pengembangan ibadah spiritual yang luar biasa. Saya mendengar dari kamar ini malam itu 24 jam dibaca Quran ini. Ya. Masjid ini terus pagi sholat duha, kajian, dan luar biasa saya kira. Itu gimana antum mendesainnya? Jadi begini, jadi pesantren itu kan bangunan yang paling pokok, paling inti yang tidak boleh tidak harus ada, ya masjid. Jadi masjid adalah merupakan tempat di mana totalitas kehidupan itu berjalan. Ya suasana ibadahnya harus ada. Masjid bisa berfungsi sebagai kelas. Dia tempat istirahat anak. Ya kegiatan-kegiatan itu, ini masjid menjadi pusat kan. Nah dan kita di sini hal-hal terkait dengan ibadah ya saya kira semua pesantren ibadah itu menjadi kata kunci dari seluruh proses aktivitas yang berjalan.
Jadi kira al-ilmu nafi, al-ilmu al-muaddi ilal amal as-salih. Jadi kesalehan itu memang tampak pada seluruh aktivitas. Dan tentu aktivitas itu yang paling pokok itu adalah ketika kita berada di masjid. Maka masjid menjadi pusat sentral kegiatan apapun ya. Kegiatan-kegiatan santri, aktivitas santri, tempat bertemu, berkumpulnya santri dalam jumlah yang paling besar adalah di masjid. Memang kegiatan-kegiatan ruhiyah ini diciptakan sedemikian rupa sehingga diusahakan, diharapkan hatinya anak ini, santri ini betul-betul kemudian ya muncul insting nilai-nilai religiositasnya itu tampaklah. Jadi memang masjid dibuat, kita di pondok memang suasana zikir dalam bentuk tilawatul ayat itu diusahakan memang dalam waktu 24 jam. Ada pagi hari anak, ada sore. Bahkan ketika anak tidur, harisul lail itu di samping dia harisul lail di beberapa titik tempat, tapi juga ada haris untuk mujahadah. Mujahadah itulah yang dia harus kemudian membaca Al-Quran semalam pul dari jam 11 sampai jam ketika anak bangun sampai jam 4, dan nanti mereka sip itu. Mereka bergantian. Gantian. Diharapkan dengan demikian baik di putra maupun putri. Putri juga sama. Sama, di putri juga sama. Jadi hari sulail, kontrol keamanan pondok, tapi juga muraqabah qalbiyahnya ini juga diusahakan terus terjaga hatinya. Itu dengan apa itu? Dengan diusahakan lembaga pondok ini tersinarkan ya, ada cahaya Quran itu masuk ke seluruh sendi-sendi ruang yang ada di pondok itu. Kira-kira sebenarnya filosofinya itu, jadi kalau ada harisul aman, yaitu haris bulisul lail menjaga keamanan pondok, tapi juga diharapkan ada haris yang memang dikhususkan untuk dia tilawatul Quran, mujahadah, sholawat, begitu ya. Shift gantian berarti dia bergantian terus, begitu. Sehingga diusahakan tidak ada ruang kosong kecuali di situ ada memang zikrullah wa tilawatul ayat. Gitu. Kira-kira itu anaknya. Kalau pagi di sini sholat duha wajib kelihatannya. Iya, jadi gini, memang sini ada sholat tahajud. Ada sholat tahajud yang dimulai jam 4 itu tahajud. Tahajud dimulai jam 4 ya. Setelah tahajud itu kemudian anak diarahkan istirahat aja, tidur, ada waktu mungkin setengah jam. Ya mereka mau baring-baring bebas. Ya tapi di masjid. Di masjid ya. Dia mau sholat boleh, mau baca Quran boleh, mau istirahat juga boleh. Tapi di masjid. Ya di masjid. Tapi yang jelas kita ajak untuk qiyamul lail dulu lah. Itu. Okay. Setelah selesai itu baru salat subuh. Setelah subuh itu biasa qiraatul Quran. Setelah qiraatul Quran itu aktivitas anak itu ya dia bersih-bersih, kerja ya. Ya, itu semua terbagi habis. Setelah kerja kemudian nanti jam 8 itu adalah hissah ula. Itu adalah duha. Oh, hissah ula itu salat duha. Setelah duha kemudian kajian kutubut turas. Oh. Ngaji kitab itu ada. Itu hissah ula. Hissah ula. Iya. Jadi ya kita bilang ini adalah darsnya adalah tazkiyah gitu saja. Tazkiyatun nufus. Tazkiyah nufus. Nah, tazkiyah nufus itu nanti materinya per kelas berbeda tentunya ya. Kelas 1 mungkin doa-doa yang sederhana. Yang kelas 2 itu mungkin masalah bisa etika dan adab sopan santun atau al-akhlak gitu ya. Kemudian yang kelas 3 ada kitab Ta'limul Muta'allim dibaca. Kemudian nanti di atasnya ada kitab irsyad. Gitu, al-irsyad. Kemudian berikutnya nanti sampai pada tingkatan asatis. Jadi asatis itu jam pertama pun mereka jadi yang ngajar di kelas ngajar, yang enggak ngajar sisanya asatis yang atas syabab al-khidmah itu khususnya, maka mereka pun masuk hissah al-ula itu kajian kitab-kitab itu.
Oh jadi basisnya kitab ya, Ustaz? Ya kitab, Hisaullah itu kitab. Hisaullah pokoknya Ya, pelajaran kitab, kitab gitu, Ustaz. itu ya. Memang di situlah aja. Ini menarik sekali. Ya, baru hisah kedua sampai hisah akhir itu adalah Ad-Durus Al-Muqarrarat KMI, ya. KMI. Ya, itu ya mutolaah, insya, apa muqarrat lah. Ada mungkin ada apa lagi itu. Ya, nahu, sorof, IPS, apalah pokoknya ilmu segala itu. KMI, ya, sampai jam 1. Terus di sini menariknya, memang saya bilang ada tidur siang. Oh, tidur siang. Jam berapa? Tidur siang itu punya habis zuhur. Jadi habis zuhur mulai jam 2 itu sudah kosong. Harus tidur siang itu. Tidur siang itu apa namanya? Yang penting dikasih waktu dan diusahakan istirahat lah ya. Dikasih waktu dan rata-rata semua tidur karena udah kelelahan. Udah capek, karena dia bangun jam 4 ya. Oh ya. Jadi dia tidur. Kompensasi biar karena dia bangun lebih awal, maka siangnya dikasih tidur, dikasih jadi, waktu. Ya, habis kira-kira jam 2:15 itu udah tidur ya. Sampai jam 2:30 itu waktunya kosong. Kalau kita di kantor ada darsul pelajaran sore. Di sini kita tidak sanggup mengikuti seperti Gontor. bukannya dia lebih hebat, tapi tidak sanggup seperti Gontor. Aktivitasnya begitu padat, akhirnya anak-anak kita kasih istirahat siang ya. Baru setelah asar mulai lagi berkegiatan gitu sampai malam. Nah gitu. Di sini malam itu nanti jam 10:04 aktivitas sudah berakhir. Muajah apa belajar sudah selesai. Kemudian masuk berikutnya itu justru ada guru-gurunya adalah kick before bed untuk guru-guru itu. Itu apa sih? Ya, kick before bed itu adalah ngaji kitab dan lebih kepada noto-noto hati. Jadi ada ya itu ngaji kitab kuning. Enggak, ngaji kitabnya itu maksudnya terbimbing gitu. Iya, terbimbing. Atau sendiri-sendiri. Jadi ngaji kitab enggak ada yang sendiri-sendiri. Iya, enggak ada. Jadi itu bersama pimpinan pondok. Semua guru-guru ngaji kitab itu hanya waktunya setengah jam aja. Anak-anak tank untuk tidur jam 10 jam 10. Guru-gurunya yang ada di pondok itu justru dia duduk di situ. Ya kita bilang itu kick before bed. Nah, kicknya adalah dalam bentuk ya ngaji kitab. Itu bisa materinya tuh macam-macam. Apa bisa kitabnya pakai Ayyuhal Walad gitu ya. Bisa kitabnya pakai Minhajul Abidin. Atau pokoknya lebih kepada nata hati aja biar ibadahnya itu ya bagus gitu, semangatnya terjaga. Itu adalah ikhtiar. Ya. Ini menarik ya, Ustaz. Jadi guru itu malam sebelum tidur. Ngaji kitab sebelum tidur, pagi juga ya? Pagi ya. Jadi pagi itu guru itu jam 6 sampai jam 7 itu sebenarnya semacam kuliah dia. Oh, jam 6 sampai jam 7 pagi. Kuliah ketika anak-anak sini bersih kerja. Oh, kerja ya. Ya, gitu. Jadi guru-gurunya muda itu kuliah. Kuliahnya pagi hari. Nah, kemudian malam masih terbina juga mereka itu. Oh, jadi guru itu juga benar-benar terbina ya? Tidak dilepas untuk belajar sendiri lah kira-kira gitu. Ya, ada waktu dia untuk belajar sendiri, tapi juga diusahakan kita bina ada mereka. Bimbingan ya. Ada bimbingan ya. Kenapa gitu, Ustaz? Apa ya menurut antum? Salah satunya ya kita lihat memang ini kan guru-gurunya masih muda-muda ya. Umur-umur 18, 19 sekian kan perlu dikawal hatinya. Mulai dari belajarnya, ibadahnya perlu dikawal gitu ya. Ya jadi diharapkan dia bisa menjadi adalah qudwah untuk adik-adiknya ya, atau anak-anak di pondok gitu ya. Ngawal ibadah guru gimana? Kalau santri kan kita disiplinkan, gitu segala macam, baca Quran wajib. Kalau guru gimana? Sama saja sebenarnya, guru juga di sini ya kita ajak jadi ilmu nafi itu al-muaddilil amal as-salih, dan amal soleh itu tercermin dari ibadahnya kan. Nah, maka ibadahnya amal soleh itu tercermin dari ibadahnya pertama kan kepada Allah kan. Dan baru kemudian ibadah-ibadah yang lain kan, mau mengajar mau apa, tapi kan ibadah mahdhah ini harus dia bagus.
Nah, Oh, maka oke. jadi dari situlah kita hatinya ini harus terus dikawal kaitan dengan ibadahnya. Kenapa kemudian harus ada kajian-kajian dalam rangka tazkiyatun nufus itu? Nah, itu kita agar mereka itu diusahakan ya ibadahnya juga kemudian diusahakan jangan bolong-bolong. Ini kan susah kalau ustadz ini yang bolong justru ustadznya ini. Nah, anak-anak kelihatannya ibadahnya rapi, Iya. bagus, tapi nanti pada anak-anak ini udah jadi ustadz kok malah bolong-bolong dia. Maka seluruh aktivitas khususnya ibadah itu ya kita target lah. Jadi ini kalau udah ibadah itu la farqa baina talib, la ustad, la ustadzah, wala ada mudirul ma'had, itu udah dalam hal ini semua sama. Pokoknya 5 waktu kita ketemu di masjid. La farqo ya. La farqa. Jadi kita ketemu di masjid. Nah, begitu. Wah, ini prinsip menarik ini. Iya, La jadi- farqo baina thalib ustad wa mudir ma'had. Ya, kalau sudah kaitan dengan ibadah, kalau Allah sudah manggil, Iya. kulluhum khadi. Nah, benar. Nah, itu. Jadi itu yang semangat itu yang kita memang yang kita terus tumbuhkan ya. Jadi biar ibadahnya itu ya diusahakan yang baik lah. Oke. Ini saya kira ini inspirasi menarik ini. Ini gimana berarti semua proses ibadah, anak-anak di masjid semua, ustadz, asatidzah di masjid semua, hatta mudir. Iya. Ya. Masya Allah. Di lapangan ya, Ustaz? Lapangan yang belum sebagus Stadion Gontor. Ustaz. Gak ada rumputnya. Ini udah awal musim panas. Udah lulus Kalau panas. musim hujan, waduh. Oh, ini rumputnya hijau ya. Kalau pagi berarti kan mereka bebas ya. Kalau olahraga berarti kebanyakan sore ya, Ustaz ya? Sore, karena mereka di sini tradisi pagi itu tradisi olahraga, tradisi kerja. Tradisi kerja ya. Ya bersih-bersih. Pagi itu apa, Ustaz? Pagi selesai baca Quran, anak-anak ada waktu tuh 1 jam untuk kerja bersih-bersih pondok. Oh, jadi Semuanya. pagi-pagi itu semua itu bukan Semua bulis itu. Nggak, bulis itu terlalu kecil, Ustaz. Dia nggak mampu, Oh, nggak nggak bisa sanggup ya, nggak dia. sanggup deh ya. Nggak sanggup dia. Oh, jadi yang bersihkan semua orang. Semua terlibat kerja, semua kerja. Jadi ketika kerja itulah guru kemudian tadi masuk jam Ya. 6 sampai jam 7. Ya. Nah, anak-anak kemudian kerja, sudah semua tempat ini dibagi Bersihin. habis. Yang nyapu, yang apa itu sudah penting anak-anak. Oh, jadi setelah subuh baca Quran itu pagi-pagi kerja. Semua kerja. Jadi kalau antum bisa lihat pagi itu nanti Iya, semua suasana pada nyapu, pada bersihin. Ya masing-masing punya kaplingan tempat sudah itu. Oh, jadi dibagi ya? Ya udah dibagi, dia aja tahu tempatnya di mana sudah dia. Oh, Nah itu. Ini oh, di itu sini. sebenarnya olahraga juga ya? Ya olahraga, cuman kita memang kalau kita di Gontor biasanya kita anak-anak berolahraga ya. Nah kita memang pagi itu kita manfaatkan untuk kerja, untuk bersih-bersih itu. Oh, Jadi dan itu bukan bulis ya? Kalau bulis nggak kalau cukup bulis ya? nggak cukup dia. Eh, Ya, apalagi pondok ini kan pohonnya tuh banyak iya, sekali, iya. sehingga daunnya daun-daunnya itu. ya harus tiap hari. Ini 1, 2, 3 hari tak dibersihkan sudah. Aduh. Ini antum yang tanam tuh gimana? Ya ini memang kita dulu kita tanami sedikit kita program penghijauan. Masya Ketika Allah. masih kering dulu. Jadi ini kita tanami ada 5.000 pohon saya tanami dulu saat nih. 5.000. 5.000 pohon. Awalnya dulu saat setiap pohon ini biasalah 10 pohon kasih 1 anak. Dan nanti dia diimpus pakai botol besar. Dia nanti diikat di batang pohon masih kecil dulu, dikasih botolnya. Dia cukup 1 ember aja memenuhi. Ada itu. Air ya? Ya jadi dia diimpus, sistem impus kan itu kan. Kan ini lahan kering tuh. Oh, lahannya ya? Lahan kering. Jadi ditaruh samping botol. Jadi air kan netes terus. Air netes pelan-pelan gitu ya? Nanti dia sore hari dia masukkan lagi. Ya lama kelamaan dia kan lembab bawahnya terus. Oh, ya. Ya. Air itu terbentuk lah ya. Nah, akhirnya bisa kelihatan seperti ini dia. Nah, sekarang ini menjadi kayak hutan dia. Iya. Gitu. Salah satu Penghijauannya. yang saya senang sekali di sini itu setiap jalanannya itu adem. Ya adem. Ini seperti ini nih.
Ini la syamsan wala zamharira. Iya, padahal ini siang-siang hari Siang, bolong ya. kita masih, masya Allah. Ya, jadi masya Allah ya. Ini gazebo kita perbanyak. Memang ya fungsinya untuk anak santri, anak harisul lail, iya. Ya macam-macam lah. Untuk belajar juga kan. Untuk nyaman. belajar juga ya. Oh iya, nyaman juga ini. Masya Allah. Tuh. Tamu juga di sini. Tamu juga kalau hari Jumat wali santri Libur. pada waktu mereka berkunjung ke sini duduk-duduk ya. Ya memang Iya deh. enak kan, seger di jam siang loh ini, jam 11 ini. Jam 11. Udaranya kita di seger sini, banget. Udaranya enak. Padahal ini pinggir pantai loh, biasanya panas pinggir pantai itu. Ini kan hanya 200 meter dari pantai. Masya Allah. Terus apa, rindang Rindang, kita ya. tertutup. Masya Allah. Nah, antum pertama kali dari pertama mendirikan sistem pendidikan, pengajaran, kurikulumnya apa yang digunakan Ustaz antum? Sebenarnya kita dari awal sudah KMI. Dari awal Ustaz. Dari awal KMI. Hanya karena kita belum kuat, wajahnya itu pakai sanawiyah aliyah. Kita dirikan sanawiyah aliyah. Itu lama betul sanawiyah sampai nanti tahun 2023 kemarin kita berubah ke muadalah. Jadi kita itu dari tahun 91 ya kita bentuk sanawiyah itu tahun 95. Oh, dari 91, 95 baru formal baru sanawiyah. formal. Sebelumnya enggak ada. Ya anak-anak belajar pokoknya mondok gitu saja. Baru kita bentuk formal sanawiyahnya 95, kemudian aliyahnya 98. Gitu ya. Tapi sebenarnya kurikulumnya sudah KMI Dari awal itu. Dari awal itu. Jadi materi-materi sanawiyah aliyah itu memang kita tidak pakai. Ya. Nah, tapi tetap ya karena kita masih sanawiyah, levelnya sanawiyah aliyah itu, sehingga kegiatan-kegiatan sanawiyah aliyah pun pada saat-saat tertentu tidak bisa kita lepaskan. Ada KKM lah, ada tryout ujian sanawiyah aliyah. Pokoknya harus ikut itu. Harus ikut ya. Dan akhirnya kita tahun 2023 kita berazam secara formal itu setelah undang-undang 18 pesantren dan Gontor dalam hal ini terus mensupport agar alumni ini bisa bergabung di mualimin adalah ya kita termasuk yang kemudian menyambut itu, dan sekarang kita sudah muadalah resmi sudah. Jadi ya kalau perubahan kurikulum hampir tidak ada perubahan kurikulum itu. Jadi karena memang dari awal sudah kita ciptakan suasananya begitu. Ya. Kalau dari sisi kepengasuhan berarti full Gontor juga lah. Iya, suasana pengasuhannya suasana Gontor. Gitu. Jadi pengasuhannya ya pokoknya kalau kita tidak bisa ngikuti semua Gontor ya berapa persennya yang penting karena mengikuti Gontornya 100 tahun saja. Ya, hampir tidak ada pesantren alumni Gontor itu yang bisa mengadopsi Gontor total. Pasti berapa persen ya. Karena emang kan tanahnya beda, betul, lingkungannya beda, bagaimanapun itu. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan Gontor itu kita memang transformasi dia, seperti ada PG. Kita ambil custom lah ya di sini. Gitu, apalagi pramuka gitu ya. Ya, bahkan tradisi-tradisi dan istilah-istilah Gontor kita pindahkan langsung dengan proses teknisnya, operasionalnya, kemisan, gitu. Ya kita juga ya. Jadi pokoknya sudahlah. Kalau yaumul jum'ah, yaumul jari, sobahan itu juga sudah ada. Itu mabni itu bukan mu'rab lagi itu. Jadi kan banyak pesantren alumni gitu ya. Yang khas dari sini apa sih? Kita memang dari sisi akademik ya. Kita ingin coba agak juruskan anak-anak itu ke al-ulum al-arabiyat.
dan al-diniyah. Maka kajian-kajian ada materi-materi seperti nahwu, itu kajian kutubut turas, gitu itu memang kita ciptakan. Di sini itu agak lebih banyak lah kira-kira. agak gitu. lebih banyak gitu. Memang ya kita arahkan untuk mengarah ke situ ya. Karena kita mau mengambil semua kan tidak sanggup sebenarnya. Iya betul. Ya, jadi mana yang sekiranya bisa anak kemudian punya, selesai dia pondok itu ada titik tekan yang dia punya. Kalau di pondok-pondok salafiyah itu bahkan lebih kelihatan itu, bahwa pondok Peloso di Kediri tajam sekali anunya, dia harus menghafal alfiyah. Kalau umpama seperti Lerboyo, kajian-kajian tasawufnya kan kuat sekali dia. Kuat, ya. Gitu. Nanti Sidogiri kelihatan sekali anunya, kekhasannya tuh kelihatan. Nah, kan berbeda dengan kita di Gontor ya. Generalis sih itu kita. sangat general ya, gitu Iya. ya Gontor ya. Kullu syai'in atau miftah. Iya. Nah, kita diantaranya itu yang kita pertajam dia. Jadi maka di sini materi-materi al-arabiyat seperti nahwu khususnya, nahwu sorof itu memang agak dikencengkan dia gitu. Iya. Nah, itu. Tapi memang subhanallah ya, pondok-pondok alumni Gontor termasuk kita coba kencengkan yang itu, maka kita kedodoran pada yang lain. Oh gitu ya. Memang ada trade off lah kayak gitu ya. Jadi kita ini coba istihad ini agar ini, tapi setelah kita coba memang kita kembali. Memang Gontor itu hebat. Keseimbangannya udah pas ya. Sudah pas. Kita ini coba melakukan apapun, tetap saja pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan memang Gontor itu hebat. Kita maksimalkan apapun itu masih celah kurangnya gitu terasa. Itu. Ya, saya kira semua kawanan pondok-pondok alumni Gontor akan sampai pada kesimpulan itu. Maunya sih barangkali ya mungkin lebih baik daripada Gontor yang mana bagi semuanya. Ngambil serpihannya saja sulit sekali. Gimana mendisiplinkan bahasa, Iya. gimana mendisiplin kelas, kemudian keterlambatan guru itu tidak ada. Ya, itu habis cara kita sudah itu. Tapi memang kita kembali bilang memang Gontor itu hebat. Saat dengan berbagai macam proses pendidikan dan pengajaran seperti itu, profil alumni yang diharapkan setelah lulus dari Nurul Bayani seperti apa sih? Alumni ini ya pada prinsipnya seperti Gontor ya. Dia sebagai branding besarnya dia harus menjadi mundirul kaum, calon pemimpin. Gitu ya. Itu tetap arah tekanannya ke situ dah jelas itu. Harus jadi pemimpin, jadi mundirul kaum ya. Dalam berbagai bidang. Dalam berbagai bidang ya. Nah, kemudian khusus di dalam aspek akademik ya, diharapkan profil alumni pondok ini dia punya keunggulan. Ya, keunggulan diharapkan dari itu fil ulum al arabiyat wal islamiyah. Fil ulum al arabiyat, dan yang lain juga tetap diajarkan dengan porsi yang tidak sebesar pada dua materi ini. Jadi memang diarahkan terutama ya itu ke dunia Timur Tengah berarti saja. Sebenarnya bukan ke dunia Timur Tengah. Yang jelas dia selesai mondok itu dia punya basic diharapkan cukup baik pada ilmu al-ulum al-arabiyat. Diharapkan bahasa Arabnya, sehingga nahwu, sorofnya bagus. Sehingga nanti dia untuk mau melanjutkan atau belajar sendiri bisa lah. Bisa, dan diharapkan nanti suatu saat mungkin Allah memberikan taufik. Jadi menjadi ulama yang memang dasarnya itu cukup kuat pada dasar itu. Nah, begitu dia. Di samping memang dia harus muncul pada dirinya tuh naluri kepemimpinan. Ya itu ya, kemudian kemandirian. Ya, bergerak ini tidak bisa. Ya. Pokoknya alumni Gontor itu tidak lepas itu dari itu. Gitu. Harik, taharrok, harik gitu ya. Iya. Itu tidak akan lepas kalau itu.
Ya, itu. Selama ini udah berapa sekitar alumni, Ustaz? Kita ini sekarang sekitar 2.600-an santri yang pernah nyantri. Kalau lihat sandonya, kan sedikit saja. Akhir-akhir baru agak banyakan, kelas 6-nya pada tatanan 70, 90 gitu kan akhir-akhir. Awalnya itu kan sedikit-sedikit. Jadi dari awal pondok berdiri itu yang sudah nyantri di sini sekitar 2.600. Yang sudah selesai kelas 6 itu sekitar 900 orang. 900 orang. Ya, sekitar 900 orang. Nanti data lengkapnya kita punya situ. Kemana aja mereka? Jadi selama ini, Ustaz? Jadi kalau sudah selesai itu mereka rata-rata melanjutkan ya ke jenjang lebih tinggi pendidikannya itu ke berbagai perguruan tinggi ya, baik di Lombok, baik negeri maupun agama semacam UIN, Universitas Mataram. Ada yang ke luar Lombok itu ada di Malang, ada di Jogja, ada di Jakarta, di Surabaya mereka atau mereka ke pondok-pondok pesantren khusus. Mereka banyak yang menyelesaikan tahfidz Qur'annya, ada yang ke pondok Temboro ya, gitu, ada yang ke pondok-pondok pesantren lainnya ya, Jadi ada mulai merambat ke luar negeri mereka ya. Kalau kuliah itu mulai ada yang di Malaysia, ada yang di Turki, ada yang di Kairo Al-Azhar, ada yang di Rabat, Maroko, ada yang di Yaman gitu ya. Ada di Pakistan sekarang nih, ada yang di Cambridge begitu, ada di mana Canberra, Australia. Masya Allah. Jadi dia dia mengalir aja. Mengalir begitu. Nah, kemudian anak-anak tuh yang sudah selesai kuliah itu saya lihat kan usia-usia mereka udah banyak di atas 40 tahun tuh. Iya, sekarang. Sekarang itu udah mulai ada yang berkecil, ada yang mendirikan pesantren. Saya lihat ini sudah ada 3 pesantren yang berdiri dari anak-anak. Wah, ya baru-barulah. Ya. Belum banyak bisa mungkin di ANI, tapi rintisan awal ya. Rintisan awal. Yang ada yang paling lama yang itu tadi. Santri pertama kita yang di Lombok Timur itu dia sudah 12 sampai 13 tahun merintis pesantren itu. Masya Allah. Dan sudah muadalah juga. Dia. Oh, muadalah juga. Sudah saya mualimin juga. Mualimin. Nah, kemudian mereka sudah banyak sekarang berkecimpung di masyarakat. Masyarakat itu mulai jadi anggota DPR lah, ada yang jadi ada jadi kepala desa, ada jadi kepala dusun, begitu, ada di instansi pemerintahan, kerja ada sudah sampai jadi kasih, ada jadi apa begitu ya. Ya, ada yang di perguruan tinggi sudah ada jadi dosen begitu ya. Jadi saya kira udah mulai ketersebaran alumni karena udah lama kan, sudah 34 tahun. Jadi alumni itu sudah mulai bergerak menyebar di beberapa sektor lah. Kalau santri jumlahnya dari satu santri di awal sekarang berapa sih? Sekarang ini kita pada angka 650-an. 650-an ya. 650. Tapi kita punya binaan-binaan yang kita sebut dengan kampus ya. Kampus 2 ada dari sini 40 kilo. Itu ada di situ pusat Kiroati dan anak-anak pergi ya di daerah Tanjung. Ada kampus 3 di sini namanya Darut Tibyan, itu untuk anak-anak belajar dari jam 2 sampai malam, bahkan ada yang mondok. Ada kampus 4 lagi di sana 40 kilo lebih di bawah gunung. Masya Allah. Jadi itu juga untuk anak-anak Quran ya. Kita punya wakaf lahan, kita kirim guru-guru. Nah itu. Kemudian ada juga sekarang SD Quran yang kita punya. Di sini sebelah ini. Jadi SD Quran, sorenya ada pusat Kiroati. Masya Allah, Kiroati juga yang dikembangkan. Jadi metodenya Quran menggunakan metode Kiroati. Itu. Terakhir, Ustaz, visi ke depan, Ustaz. Ini Nurul Bayan ini ingin menjadi pesantren seperti apa, Ustaz? Tentu ke depan ya, mudah-mudahan dengan taufik Allah ya. Jadi dia harus diusahakan bisa nanti mendirikan semacam ya jenjang lebih tinggi lagi ya, semacam ya kalau mungkin perguruan tinggi masih terlalu jauh, mungkin dia mulai dari sekolah tinggi ya, institut begitu ya. Kemudian diharapkan memang ya tadi itu
kita ingin berkhidmat pada al-ulum al-arabiyah Al-Arabiyat wal-ulum al-islamiyah. Di samping memang materi-materi Oke. yang lain tadi itu ya. Kenapa gitu ya? Karena kita perlu berpikir dalam skup yang lebih terbatas ini. Kita ingin berpikir agar peta dakwah kita ini ke masyarakat. Ya kita kan terasa peta dakwah kita masih merah ya. Iya. Untuk daerah kita nih, diharapkan ke depan itu dakwah ini bisa menjadi lebih bagus, suasana masyarakat bisa lebih baik, tentu dengan dirinya dalam skup yang jauh lebih besar nantinya. Masya Allah. Tapi sekarang yang di depan kita ini adalah bahwa kita perlu berkiprah untuk masyarakat di mana daerah kita ada, kita berada di situ ya. Nah, itu yang kita sebut dengan khidmatul ummah. Jadi salah satu program jangka panjang pondok kita adalah ya tadi itu khidmatul ummah dengan turun ke masyarakat dengan bentuk itu tadi kita punya kajian-kajian di tengah masyarakat, bimbingan-bimbingan di tengah masyarakat, alumni-alumni yang sudah dirasa cukup punya potensi untuk itu bisa ikut mengisi celah-celah yang memang sangat diperlukan di situ. Masya Allah. Tetapi yang jelas ini begini, saat ini dengan adanya pondok ini kita syukuri ya, suasana masyarakat sekitar ini ya dari waktu ke waktu menjadi lebih baik ya. Ketika awal pondok berdiri, kondisi masyarakat keagamaan dengan kondisi sekarang memang sudah alhamdulillah ada pertumbuhan. Dia bersinggungan dengan beberapa lembaga-lembaga sosial, lembaga dakwah. Sekarang hanya semuanya sudah saling bergerak. Kemudian ya kita lihat manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Masya Allah. Barakallah Pak Kiai. Masya Allah, syukran. Syukran jazilan. Ini waktunya. Ini Antum doakan anak-anaknya. mudah-mudahan pondok terus berjalan. Dan yang berat ini kan istiqomahnya tuh. Dengan segala dinamikanya. Masya Allah. Kalau kita lihat Gontor sudah 100 tahun. Lirboyo itu sudah 115 tahun. Kemudian kita lihat Tebirang itu sudah 130 tahun ya. Ya kita lihat Sidokiri itu 270 tahun bahkan. Pacitan itu, Termas itu juga kan sudah lama sekali. Semua itu sudah jauh lebih dulu daripada kita. Di Lombok ini ada Nurul Hakim, ada Pancor. Semua pondok-pondok yang sudah jauh lebih dulu dan lebih hebat kiprahnya dari kita. Ya kita ini menapak tilasi ya. Mudah-mudahan menutup celah-celah kosong yang ada. Sebelum kita tutup, Ustaz, kalau tadi antum bicara fase-fase tantangan ya. Mungkin menarik juga sedikit antum ulas ini. Tantangan pas pertama mendirikan, pas tantangan mulai agak sedikit membesar, tantangan mulai agak mapan. Nah ini apa saja itu, Ustaz? Memang tantangan itu tidak ada habisnya. Enggak ada bisa memang ya. Semakin besar, ya semakin besar masalah yang akan dihadapi itu. Ya, saya kira semua lembaga begitu. Iya. Ya, jadi kalau awal merintis itu apa sih tantangannya? Kalau kita di sini dulu, pertama daerah malaria. Malaria? Ya, di daerah malaria, endemi malaria. Jadi semua santri masuk wajib kena malaria. Itu udah tantangan alam itu. Kalau semua kena? Semua wajib kena. Nah, itu tantangan awal dulu ya. Tapi hebatnya setelah 25 tahun pondok, malaria itu hilang dia. Sekarang tidak ada anak yang kena malaria lagi. Udah kebal mungkin. Dia bisa hilang ternyata. Oh hilang ya? Ya, sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah itu ya. Tantangan alam awalnya adalah tantangan alam. Kalau tantangan masyarakat ini, saya pikir relatif ya, hampir tidak ada ya. Karena masyarakat itu sebenarnya tantangan dari manusia itu jauh lebih pelik dan lebih sulit dibandingkan tantangan alam ya. Gitu ya. Ya. Perlu ada pendekatan. Perlu pendekatan, perlu apa begitu ya. Tapi bantuan masyarakat kita. Ini saya bilang kalau itu sebagai tantangan awal karena masyarakat adalah masyarakat pasif saya lihat ya. Tapi saya lihat
justru bantuan yang paling besar yang kita rasakan dari masyarakat ini adalah dia tidak mengganggu pondok. Oh, Itu yang menarik itu. Jadi pondok berjalan. nggak Mereka harus membantu secara misalnya materi apa-apa, tapi yang justru tidak mengganggu tidak saja. mengganggu, bantuan yang Itu paling sudah besar. bantuan paling besar. Paling besar. Ya, kita bisa berpikir, fokus dengan segala kondisi yang kita punya. Ada keterbatasan sana sini. Tapi kan ini udah terbatas, masih diganggu lagi. Ini kan repot ini. Iya. Nah, jadi ini dia sudah tidak mengganggu. Ya, itu saya lihat. Tapi tantangan awal memang alam. Ya, terus hal-hal yang mungkin terkait dengan teknis tentu awal segala proses awal lah, keterbatasan dan SDM, keterbatasan sarana, keterbatasan biaya operasional, gitu ya. Tapi itu sebuah dinamika saja itu. Insya Allah kan kalau Gontor sudah mengajarkan seperti ini, nilai kesederhanaan, gitu ya, sehingga memunculkan sifat ifah, gitu ya. Nanti dengan ifah akan melahirkan izah, begitu ya. Itu kalau disadari, ya nanti akan terlewatkan dengan sendirinya, gitu ya. Kita sudah disiapkan ya untuk itu sudah dia. Iya. Mentalnya sudah. Kecuali kalau memang ini kita merasa kurang di sini, kita akhirnya tidak punya sifat ifah, hanya harus menutupi dengan ngutang sana, ngutang sini, malah ini masalah ini. Nah, justru kita bertahan dengan keterbatasan itu, nah itu adalah bagian daripada solusi yang sangat luar biasa itu. Itu. Nanti udah mulai berjalan 10 tahun, ya tentu tantangan berikutnya adalah menjaga kepercayaan ini juga kan bagian daripada tantangan yang luar biasa dengan segala dinamikanya. Karena bagaimanapun respon masyarakat terhadap lembaga itu kan akan terus berjalan sejalan dengan perkembangan dan dinamika. Mungkin ada masalah-masalah yang muncul di pondok, biasalah. Masalah-masalah itu mungkin masalah-masalah hal-hal kayak dengan kehilangan anak, kehilangan di dalam internal santri, atau mungkin kadang-kadang tempo muncul seperti kekerasan itu adalah memunculkan image di masyarakat itu, dan itu perlu memang dikomunikasikan, perlu untuk didialogkan, perlu untuk dicarikan solusi, begitu. Yang jelas tantangan yang paling sulit berat itu adalah kita tidak bisa memuaskan semua orang. Semua punya keinginan. Wali punya mau, anak punya mau, begitu ya. Ya kadang kurang mungkin berkenan wali, mungkin nanti dia punya kesan apa kepada pondok. Tapi ya kita punya program jangka panjang. Program jangka panjang itu kita tuju. Jadi kalau yang baik itu ya kita maksimalkan, kurang terus kita evaluasi, begitu. Kalau ada yang yang kurang bisa memahami, ya kita coba untuk memahamkan. Kalau belum paham dan tidak bisa paham, jangan dipaksakan untuk paham. Khair saja. Barakallah. Ilaliko ini Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Syukur Ustaz. Ya. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.